Ya pemirsa, tahun ini Arab Saudi memangkas jumlah jemaah haji menjadi 1,5 juta jemaah akibat ketegangan di Timur Tengah. Selain itu pemerintah Arab Saudi juga memberlakukan prosedur pengamanan yang ketat. Satu 1,5 juta jemaah dari berbagai negara akan mengikuti ibadah haji 2026. Tahun ini Arab Saudi memangkas jumlah jemaah haji menjadi 1,5 juta jemaah akibat ketegangan di Timur Tengah. Padahal tahun lalu jumlah jemaah mencapai sekitar 2,5 juta. Pemerintah Arab Saudi juga memberlakukan prosedur pengamanan yang ketat. Parade pasukan keamanan digelar menampilkan berbagai pasukan keamanan yang mensimulasikan evakuasi darurat, operasi pemadam kebakaran, kontraterorisme, serta pengamanan ibadah haji. Selain menerjunkan ribuan prajurit, pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga menyiagakan sistem pertahanan udara Iron Dome. Ya, sekitar 1,8 juta jemaah haji dari berbagai belahan dunia berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf. Seperti inilah suasana di Padang Arafah pada Selasa waktu setempat yang dipenuhi lautan jemaah berbalut kain ihram. Jutaan umat Islam berkumpul di kawasan suci ini untuk melaksanakan wukuf, ritual yang menjadi inti dari rangkaian ibadah haji. Hari Arafah sendiri jatuh pada hari ke-9 bulan Zulhijjah atau sehari sebelum Hari Raya Idul Adha. Selama wukuf, jemaah memperbanyak doa, zikir, dan membaca Al-Quran. Ya, sebelum mengikuti wukuf, jemaah haji asal Indonesia memenuhi tenda-tenda di Padang Arafah. Jemaah haji Indonesia menjalani puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Usai melaksanakan sholat subuh, jemaah berkumpul di tenda-tenda di Arafah. Selama puncak ibadah haji, jutaan umat muslim di berbagai penjuru dunia berkumpul di Padang Arafah untuk menjalankan wukuf hingga matahari terbenam. Sebelumnya, pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah menuju Arafah berlangsung secara bertahap. Setibanya di lokasi, ratusan jemaah dari kloter SOC 75 dan KJT 34 langsung menempati tenda markas 48. Suasana hikmat dan haru pun terlihat saat para jemaah mulai beristirahat dan mempersiapkan diri untuk menjalani wukuf. Jemaah haji mengaku fasilitas tenda yang disediakan tahun ini terasa lebih nyaman, mulai dari ketersediaan air, toilet, hingga fasilitas pendukung lainnya. Sesekali petugas haji mengingatkan jemaah untuk menjaga kondisi fisik di tengah cuaca panas Arab Saudi. Ya, wukuf di Arafah yang merupakan inti dari ibadah haji telah dimulai. Seperti apa suasananya saat ini? Berikut laporan Eti Juwitasari dari Arafah, Mekah, Arab Saudi. Ya pemirsa, puncak ibadah haji dalam hitungan jam akan segera dimulai nih. Saat ini saya sudah berada di Padang Arafah. Di tempat inilah jutaan jemaah haji dari seluruh penjuru dunia berkumpul untuk menjalani wukuf yang menjadi puncak sekaligus rukun terpenting dalam ibadah haji. Seperti diketahui dalam hadis itu disebutkan Al-Hajju Arafah, yang berarti haji adalah Arafah. Artinya siapa yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah maka tidak sah ibadah hajinya. Karena itu momen wukuf ini menjadi saat yang paling sakral dan paling ditunggu oleh seluruh jamaah haji ini. Dan jamaah haji di sini
Seperti terlihat di belakang saya ini banyak memanfaatkan ruangan terbuka. Ini sebenarnya adalah taman, namun dialihfungsikan untuk beribadah bersama karena di tenda tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sholat berjamaah karena kondisi ruangan yang tidak memadai. Seperti diketahui pemirsa, wukuf di Arafah ini akan dilaksanakan hari ini, yaitu dimulai setelah masuk waktu zuhur hingga tergelincirnya matahari. Jadi nanti jemaah haji Indonesia itu atau jemaah haji akan melaksanakan sholat zuhur yang dijamak dengan sholat aksar dan dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah wukuf yang kali ini akan dipimpin oleh Amirul Hajj Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Nantinya khutbah wukuf ini berjudul Tri Sukses Haji, Jalan Menuju Haji Mabrur dan Kemaslahatan Bangsa. Dan nanti saat khutbah selesai ini diimbau bagi para jamaah haji untuk memperbanyak doa, berzikir, membaca Al-Quran dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Dan nantinya setelah wukuf selesai atau setelah asar, ini secara bertahap jamaah haji Indonesia akan didorong menuju ke Musdalifah untuk menjalankan rangkaian ibadah haji lainnya. Dari Mekah, Arab Saudi, Eti Jutasari, MCH 2026 melaporkan. Saat puncak haji di Padang Arafah, Jabal Rahmah menjadi lokasi pilihan banyak jemaah untuk wukuf. Meski wukuf di mana saja di kawasan Arafah dianggap sah, banyak jemaah yang berupaya untuk wukuf di Jabal Rahmah karena dipercaya merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Jabal Rahmah memiliki arti bukit kasih sayang yang merupakan sebuah bukit yang berada di Padang Arafah dan berjarak 20 km dari kota Mekah, Arab Saudi. Bukit ini berukuran kecil dengan tinggi 70 meter dan di puncaknya terdapat monumen berbentuk tugu putih. Jabal Rahmah mempunyai makna sejarah spiritual bagi umat Islam, utamanya terkait dengan kisah Nabi Adam dan Hawa. Bukit ini dianggap sebagai tempat pertemuan keduanya untuk pertama kali setelah diusir dari surga. Selain menjadi tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa, Jabal Rahmah juga memiliki keistimewaan tersendiri dalam sejarah Islam. Di antaranya, sebagai tempat turunnya wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad SAW, yang di surat Al-Maidah ayat 3, serta menjadi tempat Rasulullah menyampaikan khutbah wada atau khutbah perpisahan sebelum beliau wafat. Pada puncak haji, wukuf di Jabal Rahmah banyak dilakukan oleh jemaah haji di Padang Arafah. Banyak yang percaya Jabal Rahmah adalah tempat yang mustajab untuk berdoa dan memohon kepada Allah. Meski banyak yang berusaha wukuf di Jabal Rahmah, namun tidak ada hadis atau dalil yang secara khusus menyatakan keutamaan wukuf di Jabal Rahmah dibandingkan dengan tempat lain di Arafah. Wukuf di Mina pun di Arafah memiliki nilai ibadah yang sama. Pemirsa, sumur Zam-Zam yang berlokasi di Masjidil Haram, Mekah menjadi sumber air bagi jutaan jemaah haji. Setiap harinya 700.000 liter air Zam-Zam dikonsumsi oleh jemaah haji. Setiap tahun selama musim haji, jutaan jemaah meminum air Zam-Zam, sebuah sumur di kompleks Masjidil Haram Mekah yang terus mengalir tanpa henti selama 4.000 tahun. Sumur Zam-Zam merupakan salah satu keajaiban, tanda kekuasaan ilahi sekaligus simbol kasih dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat Zam-Zam yang membuatnya menjadi sumber air yang sangat berbeda dengan air pada umumnya. Sumur Zam-Zam terletak sekitar 21 meter arah timur Ka'bah dengan kedalaman sekitar 31 meter di bawah area Mataf. Mataf adalah area yang digunakan jemaah untuk mengelilingi Ka'bah atau tawaf. Bagi Muslim, Zam-Zam adalah air yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat dan barakah dari kisah Siti Hajar dan bayi Ismail saat ditinggal berdakwah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain kejernihan dan kemurniannya, keberkahan Zam-Zam adalah manfaat terhadap kesehatan. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zam-Zam yang bening tanpa bau, sangat tinggi kandungan mineral dengan cita rasa khusus, terbukti dapat membantu proses penyembuhan atau healing.
Zam-zam juga higienis, bebas dari kontaminasi biologis termasuk algai. Dan di musim haji sekitar 700.000 liter air zam-zam dikonsumsi jemaah haji setiap hari.